Jadi mitos yang digunungi ya, gimana ceritanya? Kalau ini yang beredar di masyarakat ya, yang pertama itu soal pakaian, nggak boleh pakai baju dengan warna tertentu. Biasanya, Bapak? Misalnya Warna merah sama warna hijau. oh Tuh, terus mendaki dengan jumlah ganjil. oh iya. Lipatan 3 atau apa? Pokoknya nggak ganjil lah, 1, 3, 5 dan sebagainya. Tapi di gunung-gunung tertentu itu. Terus katanya juga nggak boleh apa namanya, kayak semacam sembrono, kayak berkata-kata kotor dan sebagainya. Terus banyak guyon, selengean gitu. Ada adab-adab dan etika yang tidak tertulis. Nah, si masalah pakaian tadi ya, itu kan persis saya di pantai selatan Iya. hijau. Nah, kalau merah sama kuning itu mitosnya apa? Berapa? Kejadian apa? Gini Mas ya, kalau kebetulan saya ini saya percaya yang goib, Ya. tapi saya tidak percaya tentang mitos tersebut. Oh iya iya. Gitu. Jadi ini perlu diluruskan dulu. Saya bukan orang yang anti dengan setan atau hantu. Saya percaya ada jin, itu ada dan itu nyata. Saya juga pernah ngalami sendiri. Tapi untuk mitos-mitos yang beredar itu, saya nggak percayanya gini. Tidak semua hal tersebut itu perlu dimistiskan. Jadi kayak misalkan nggak boleh baju warna hijau di gunung. Itu kan juga hijau. Iya, itu kan kayak gitu, yang beredar itu kayak gitu. Itu karena alasan rasionalnya adalah warnanya sama kayak tanaman. Oh. Jadi ketika kita hilang atau itu susah untuk nyari. Nah, kemudian kalau warna kayak merah dan sebagainya itu terutama di Gunung Jawa sih yang ada yang kayak gitu. Karena kalau di luar Jawa saya belum pernah dengar rasanya. Jawa ini Jawa Timur? Jawa Tengah sama Jawa Timur terutama. Kalau di Jawa Barat nggak terlalu sering kedengeran. Nah, kalau merah itu sebenarnya gini Mas, itu kan petuah-petuah dari leluhur kita dulu, dimana orang Jawa itu khususnya di Jawa Timur itu kan berpikirnya filosofis. Jadi dibilang pakaian warna merah atau busana warna merah itu bukan berarti busananya warna merah nggak boleh, tapi aura kita yang merah. Jadi aura kesombongan, ketamakan, takabur dan sebagainya itu harus ditinggalkan sebelum naik gunung. Karena ya namanya alam bebas kan, jadi kita nggak bisa sembrono, pencilaan dan lain sebagainya. Itu maksudnya di situ. Yang kuning kalau ini nggak ada sih, nggak ada. Tapi pernah ada mitos di Gunung Lawu. Ada apa? Burung jala, iya, burung jala, penunjuk jalan ya. Betul. Jadi ini juga mitos yang beredar di kalangan pendaki. Nah. Jadi banyak yang bilang burung jala itu sebagai penunjuk jalan. Nah. Bisa iya, bisa enggak. Nah, penjelmaan penting. Lagi-lagi kalau saya rasionalkan Mas, salah bintang tamu Mas, karena saya nggak horor sama sekali. Jadi kalau ini ceritanya orang-orang ya, ketika bahas mitosnya dulu, burung jala itu adalah burung yang punya kemampuan atau punya keistimewaan di mana dia bisa atau biasa mengantarkan pendaki yang kesulitan mencari jalur. Tersesat, bisa tersesat atau bingung nggak tahu jalannya di mana. Nah, burung jala ini dipercaya bisa menunjukkan jalannya bagi masyarakat sekitar, bagi masyarakat yang percaya. Itu termasuk para pendaki yang biasanya mendaki gunungnya cuma itu toh, nggak pernah gunung lain gitu, apalagi yang pertama kali mendaki. Atau yang pendaki yang suka panik dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi tanda positif karena memang kebiasaannya burung jala itu seperti itu Mas. Jadi dia itu burung yang dalam mencari makan dia lebih banyak meloncat daripada terbang, karena dia tuh nutui biji-bijian atau remah-remahan yang sisanya pendaki. Biasanya kan pendaki bawa jajan atau mie atau apa kececeran, nah itu di situ sisa-sisa roti. Gitu. Jadi kalau kita bahas non mitosnya,
sebenarnya burung jalak itu kan sukanya jalan. Nah kalau di jalur pendakian itu kan jalur yang bersih, sedangkan sisa kanan sisa kirinya itu rumput-rumput, semak-semak dan sebagainya yang tidak memungkinkan dia untuk loncat. Jadi ketika ada pendaki atau orang jalan, dia kan nggak mau mendekat, otomatis menjauh lah. Menjauhnya kemana? Ke jalan yang dia bisa loncat. Itu akhirnya ya seolah-olah dia itu ngasih tahu jalurnya, padahal ya itu memang rutenya dia untuk jalan. Gitu. Jadi kebanyakan orang sudah parno duluan atau apa, dibilangnya menunjukkan jalur. Ya memang nunjukin jalur karena dia memang hanya mau loncat di tempat yang bisa dia loncatin, bukan yang semak-semak gitu. Oh, sampai sekarang ini berapa gunung yang sudah ditemukan? Kalau ngitung gunungnya saya susah, tapi yang saya hitung adalah puncaknya. Jadi untuk per video ini dibuat, saya masih 96 puncak. Karena satu gunung kan puncaknya bisa banyak. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 5 bahkan. Itu Jawa Timur, Jawa Tengah. Sementara per video ini dibuat masih Jawa Timur. Masih Jawa Timur aja ini. Tapi ya mau mutus lagi ya. Nah ini sini ada beberapa tempat di gunung ini kayak untuk pemujaan. Betul sekali. Bahkan tempat pesugihan. Oh, ada pesugihan? Ada. Itu saya jumpai dan saya teliti di situ. Terutama kalau di Jawa Timur ini yang heboh itu kan satu Gunung Kawi. Iya. Tempatnya pesugihan gitu. Pesugihan Gunung Kawi. Kemudian yang kedua Gunung Lawu. Gunung Lawu di situ kan ada pasar setan tuh dan lain sebagainya. Terus ada Gunung Lawu ini spesialnya dibandingkan Gunung Kawi. Kalau Gunung Lawu ini presiden kita pernah mampir ke sana. Soekarno pernah bertapa di Gunung Lawu. Terus kemudian Pak SBY dan anak-anaknya itu di Gunung Lawu juga, termasuk teman-teman dari Kopassus itu sering latihan juga di sana. Di Gunung Lawu. Kalau Gunung Kawi kayaknya lebih cenderung teman-teman yang pedagang. Tuh, kalau yang ke Gunung Lawu itu yang kanuragan. Tapi ada juga yang pedagang di situ. Oh, jadi itu benar ya, fakta ya, real ya. Kalau fakta orang mencari pesugihan di situ real. Karena saya pernah nemuin dan saya juga pernah ngobrol sama beliau-beliaunya itu. Terus ada lagi satu lagi Gunung Arjuno yang paling sering. Kalau Arjuno lebih ke spiritualnya sih. Gitu ya. Jadi pemujaan ini ya real ya. Tapi kalau yang mitos-mitos belum tentu. Belum tentu. Tapi tidak semua orang yang melakukan ritual di sana itu memuja. Jadi kata-kata lebih condong ke spiritual. Kalau kayak di Arjuno itu kalau dikatakan memuja kayaknya terlalu ekstrim ya. Soalnya teman-teman yang kesana itu dalam rangka apa istilahnya silaturahmi terhadap leluhur. Jadi mereka bukan menyembah jin atau berhala yang ada di situ. Menghormati ya. Betul. Karena di sana kan semacam tempat ibadahnya, kayak candi, kayak apa. Itu kan mereka tempat kayak musolanya lah kalau di Muslim itu di situ tempat ziarah. Gitu. Jadi bukan berarti mereka itu memuja, ya mungkin ada yang memuja juga, tapi nggak menutup kemungkinan. Cuman kebanyakan yang kesana itu niatnya ya ziarah. Karena saya pernah tanya ke beberapa orang dari beliau-beliau itu, ya mereka juga punya agama sendiri-sendiri gitu. Ada yang Muslim, ada yang Nasrani, ada yang Katolik gitu. Tapi berapa bulan itu ada kabar dari media televisi itu ada yang ditemukan keadaan meninggal, ada yang ditemukan selamat. Itu katanya kayak ditolong kakek-kakek. Nah setelah menolong kakek itu hilang. Itu menurut sampean gimana? Bisa jadi fakta, bisa jadi halusinasi. Karena kita harus tahu juga kondisi pendaki tersebut kayak gimana. Karena kalau seperti hipotermia itu kan punya gejala halusinasi. Dingin ya? Dingin menggigil, kemudian kan alam bawah sadar kan sama alam sadar kadang-kadang disconnect gitu. Jadi lebih kuat alam bawah sadarnya, terus tergantung dia juga pernah tersugesti apa di gunung tersebut. Itu kalau hipotermia. Kemudian kelelahan
kelelahan itu juga sama kayak kita kalau jalan di gurun itu kan suka ada fenomena fata morgana kan, nggak nyata tapi kelihatan di otak kita itu nyata. Ya, itu juga bisa terjadi kalau kelelahan. Kita kan harus tahu kondisinya si pendaki ini, apakah dia sedang kelelahan, apakah dia sedang hipotermia, atau apakah dia mentalnya sedang panik dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi juga itu beneran mistis, bisa jadi. Cuman itu kan untuk memverifikasi kan susah. Nggak bisa diverifikasi orang sembarangan. Jadi ya tergantung kitanya mau yakin yang mana, alasan rasional apa alasan metafisika itu aja. Tapi selama ini sama tim nggak pernah ya? Kalau saya sendiri alhamdulillah nggak pernah. Tim yang lain? Tim lain nggak pernah. Selama sama saya ya. Tapi kalau waktu jalan sendiri ya pernah. Ada yang bilang ketemu apa namanya pinggul ke atas ini cewek, pinggul ke bawah ular, ada. Tapi pas sama saya ke sana ya malah biasa-biasa aja, nggak pernah kejadian apa-apa. Nah ini kan di channelnya kan terakhir ke Gunung Raung. Gunung Raung, Siliwangi ya. Nah itu pengalaman apa ya? Kalau pengalaman naik gunungnya ya biasa aja sih sebenarnya. Cuman mungkin karena di situ tempat yang baru dibuka, jadi pandemi ini? Bukan pandemi, maksudnya jalurnya sendiri itu baru, jadi hutannya itu masih asri banget gitu, masih perawan banget kalau bahasa kita itu. Jadi bener-bener semak itu kita kayak di film Jurassic Park gitu kan. Jadi kayak gitu, buka jalan dan sebagainya. Itu pengalaman serunya di situ. Nah itu kalau yang kondisi kelelahan sama hipotermia tadi itu rawan sekali bisa kena yang namanya semacam halusinasi yang jadi kenyataan atau skizofrenia kayak gitu. Ini tapi gini Mas, dari pengalaman temanku ini yang habis dari Gunung Lawu ya, begitu lewat pasar setan itu katanya kita harus melempar koin. Ya banyak itu. Kalau sama sendiri gimana? Enggak. Kalau saya sendiri malah sama kuncen-kuncennya sana. Jadi kuncen itu yang ada di sini enggak? Ada di Argodumila itu banyak. Ya, termasuk Boyem itu kan tahu kan pasti. Ya. Warung legendaris itu. Jadi di penghuni warung sama penghuni situs itu kan udah memang tinggalnya di situ ya. Sama mereka itu uangnya dikumpulin malah. Jadi habis suruhan kan biasanya itu banyak panen. Udah satu orang bawa satu karung udah koin itu. Jadi bisa dapat 200.000, bisa dapat 300.000. Sebenarnya nggak ada tuntunan yang mengharuskan kita itu naruh koin atau apa. Dari base campnya pun juga nggak ada ya. Itu kan termasuk soal keyakinan masing-masing. Mungkin saja para pelempar koin itu berharap pada saat lewat situ tidak diganggu. Bisa jadi seperti itu. Lawu sama kalau Arjuna, kalau teman saya harus berhenti kalau dengar gamelan. Bener ya? Nggak cuman di Arjuna Mas, di Lawu juga sering terdengar suara gamelan itu sering banget. Biasanya mulai dari jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu pasti kalau nggak kedengeran gamelan ya dangdutan, orkesan, apalagi Arjuna yang sisi menghadap ke Kabupaten Malang. Di situ. Nah, kok kebetulan waktu saya berangkat ke sana, itu saya menemukan bukti valid di mana di depan pintu masuknya itu warga memang orkesan yang disetel gamelan. Di speaker 20.000 watt lebih, menghadap langsung ke gunung. Gitu. Jadi memang kalau dari jarak desa tersebut ke tempat kita camp itu kalau ditarik garis lurus masih dalam jangkauan speakernya. Itu walaupun gunungnya kan rasanya tinggi muter-muter, tapi kalau garis lurus itu masih jangkauan speakernya. Jadi malah saya punya videonya di HP masih ada. Cuman bagi yang teman-teman yang percaya mitosnya itu biasanya dikaitkan gini, misalnya Arjuna dan Lawu sedang unduh mantu. Iya. Gitu. Jadi ini ada hajatan ini, jin yang di kerajaan ini lagi ada mantu, undang dari pantai selatan atau dari mana. Kalau pertapa gitu ada nggak?
Orang Mas. Sering bertapa. Di Arjuna itu malah orang yang saya temui itu dia udah melupakan dunia dan sudah di situ itu bertahun-tahun sudah. Makannya apa? Nggak tahu ya? Nah itu anehnya kan di situ kan nggak ada suplai logistik warung kan ya. Ternyata saya penasaran kan, ini saya tanya waktu itu namanya Mas Riko. Mas Riko ini udah setahun lebih lah di situ dia. Salah satu yang mau ditanyai, soalnya yang lain kebanyakan menutup diri gitu. Dan andai kata ngobrol pakai kromo Inggris saya nggak paham bahasanya. Tapi waktu sama Mas ini saya kan tanya loh, Mas ini makanannya gimana? Apa turun ke bawah kah atau gimana? Enggak Mas, ini karena kita ini berada dalam jalur pendakian. Jadi kan jadi satu, jalur spiritual dengan jalur pendakian tuh arahnya sama gitu. Nah kebanyakan pendaki yang pulang supaya logistik pulangnya itu barang bawaannya nggak berat-berat, sisa makanannya itu dikasihkan. Nggak ada sama pertapa lain. Lebih-lebih Mas. Oh, lebih-lebih. Apalagi kalau pendakinya itu yang orang-orang yang lebih duwe, itu bawanya kan satu kulkas itu di belakang itu pasti turun ngasih gitu. Dan itu rutin karena setiap harinya itu mungkin kan pendaki 50 orang lebih lewat situ. Setiap harinya gitu, lewat situ pasti. Nah, sedangkan logistik itu kan kalau orangnya hemat makan kan bisa untuk berhari-hari. Iya. Apalagi di situ sumber air ada. Dan orang kayak gitu kan doyannya puasa Mas. Pada saat di gunung bertapa itu kan mereka semuanya dimakan paling sehari sekali itu, sisanya ngopi lah. Ini apa kayak binatang buas itu? Kalau binatang buas ini tergantung tipikal gunungnya Mas. Jadi setiap gunung itu punya karakteristik medan tertentu dengan satwa tertentu. Kalau misalkan kayak Penanggungan sini yang terdekat dari Surabaya ini nggak ada yang namanya gorila, itu nggak ada, yang namanya macan itu nggak ada karena memang bukan tempatnya, karena dia kan habitatnya ketinggiannya cuma 1.600 ke bawah dan gersang. Jadi yang di situ ada hanya ular, bangsanya ular. Kalau bangsanya macan-macan kurang karena terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Yang ada malah anjing hutan sama apa itu bedes monyet ya itu. Nah kalau kan di sini ya, kejahatan kayak begal gitu enggak ada? Saya pernah ngalami di Gunung Arjuna Welirang ini, pernah ketemu sama orang bawa parang dan minta duit. Nah, dan setelah saya upload videonya itu, saya curhatkan di channel saya itu, ternyata tidak cuma saya toh yang ngalamin Mas. Jadi setiap orang yang ketemu sama beliau itu ternyata dimintain uang atau rokok. Memang nggak banyak sih, 10.000 atau apa, Mas 10.000 Mas, ya duit Mas gitu. Nah, tapi setelah saya laporkan ke pihak yang berwenang di situ, ternyata setelah diselidiki memang orangnya itu memiliki gangguan jiwa dan menetap di situ. Oh, gitu. Jadi memang sudah lumrah di situ. Nah, alangkah baiknya kalau kita nggak usah dijauhi, nggak usah dibenci, apalagi diajar, nggak usah. Tapi kasih makan aja. Karena dia terpaksa seperti itu. Kan nggak ada pilihan lain. Misal kalau basic pengen mendaki ini gunung mana Mas yang paling gampang? Gunung Lorokan, Jawa Timur. Ya, Gunung Lorokan. Mana? Di Pacet. Perbatasan Pacet Sendi, arah mau ke Cangar itu gunung tergampang yang pernah saya temui. Berapa jam dari? Setengah jam. Cepet banget. Setengah jam bonus air terjun bisa. Oh, gitu. Kalau gunungnya namanya Gunung Pegat, tapi loketnya judulnya MT Lorokan, Gunung Lorokan, Puncak Lorokan. Setengah jam itu jalan kaki? Jalan kaki nyantai klewas-klewas Mas. Itu udah nyampe itu di situ. Tapi mikirnya kayak Penanggungan. Penanggungan itu gunung berat Mas, terberat itu. Nomornya dulu waktu SMA, kok anak saya Penanggungan kok gampang gitu? Karena ya waktu zaman itu yang buka itu. Oh, hanya ada 2004. 2004 pasti. 2004 ya. Yang 2004 kan buka sekitar Surabaya Raya ini kan hanya Arjuna, Welirang sama Penanggungan. Nah Arjuna kan 3.000.
Penanggungan setengahnya. Jadi dianggap itu lebih mudah, padahal Arjuna sama Penanggungan itu beratnya sama. Itu. Jadi kalau ada orang yang untuk tahun ini bilang Penanggungan itu cocok untuk pemula, itu perlu direvisi. Karena banyak gunung yang lebih ringan. Penanggungan malah masuk list terberat nomor 4 di list saya itu untuk Gunung Jawa Timur. Pertama itu Gunung Pegat ya. Gunung Pegat atau Lorokan itu yang paling ringan. Habis itu bisa ke Itu nggak aktif ya? Nggak aktif, itu cuman lebih tepat disebut bukit sih, tapi judulnya gunung.